Aku dibesarkan di rumah mewah Pantai Indah Kapuk, pewaris bisnis keluarga yang dibangun papa dan mama dari nol. Hidupku seharusnya sempurna, tapi di balik kemewahan itu ada rahasia yang bahkan membuatku merasa seperti anak durhaka. Ayahku, Surya, adalah pengusaha biasa. Tapi ibuku, Dewi, dia adalah perempuan yang memesona, langsing, berpostur pragawati, bahkan aku sendiri mengagumi kecantikannya. Semua berubah saat bisnis kami dihantam kerugian miliaran. Satu-satunya jalan keluar. Sebuah ritual dari dukun ilmu hitam. Syaratnya gila. Mama harus melakukan ritual berbagi dengan seorang pria. Tapi bukan dengan suaminya. Dan pria itu adalah aku. Aku dilahirkan dalam keluarga pengusaha. Papa dan mamaku adalah pengusaha. Mereka membangun bisnis bersama dari nol usaha keluarga. Kami cukup menghasilkan. Kami mampu membeli rumah di daerah Pantai Indah Kapuk dan beberapa rumah peristirahatan di luar Jakarta. Keluarga kami terdiri dari papaku, yaitu Surya, berusia 40 tahun. Mamaku, Dewi, berusia 36 tahun. Dan aku Rian. Sekarang usiaku 18 tahun. Kami keturunan Tionghoa Muslim dari kakek. Papaku Surya tampak seperti pengusaha biasa dengan rambut mulai membotak dan perut buncit. Mama Dewi di lain pihak adalah perempuan yang senang merawat diri mama, tidak pernah gendut. Ia tampak langsing dan memiliki postur yang tegap bagai pragawati. Terlihat kalem dengan gamis dan jilbabnya yang sangat menawan dan mempesona. Tapi jujur saja, aku mengagumi kecantikan mamaku. Pernah juga aku berulas sendiri sambil menginspirasikan mamaku. Namun setelah itu, aku merasa bersalah. Alasan aku pernah menginspirasikan diri mama adalah kami punya kolam renang dan biasa berenang. Biasanya mama memakai baju renang. Dan karena biasa, aku jadi tidak terlalu memikirkannya. Namun suatu kali, mama menggunakan yang lain, dan aku dapat melihat mama yang hampir kurang benar. Nah, kisahku ini dimulai tahun lalu. Saat itu, aku berusia 17 tahun, saat itu aku kelas 3 SMA. Berhubung aku sudah dewasa dan memiliki KTP, aku dihadiahkan mobil sedan yang kupakai untuk sekolah maupun jalan-jalan. Pada saat itu, usaha Papa Surya dan Mama Dewi mengalami kemunduran. Kemunduran ini mulai semenjak 3 tahun belakangan. Kami tertipu ratusan juta. Selain itu, banyak juga rekan bisnis yang memilih untuk berbisnis dengan saingan kami. Juga ada investasi yang tidak menguntungkan, maka makin lama keuangan kami mulai menipis. Segala hal dicoba, mulai dengan menawarkan diskon ke rekan bisnis ataupun customer, berhutang ke bank untuk ditanam sebagai modal yang membuat hutang semakin banyak, dan bahkan pergi ke orang pintar untuk meminta bantuan. Namun, semuanya tidak berhasil mengangkat perekonomian keluarga kami. Suatu hari, teman dekat mamaku, Bunita, datang berkunjung. Mereka asik berbincang ngalor ngidul, akhirnya sampai pada topik keuangan. Bunita itu juga memiliki bisnis keluarga yang dibawa sama suaminya. Mama Dewi bertanya kepada temannya mengenai kiat mereka. Sehingga dalam zaman susah begini, usahanya makin maju. Sungguh terperanjat mama ketika tahu bahwa temannya itu pergi ke dukun di luar kota. Mulanya mama tidak percaya. Namun temannya tetap bersikukuh bahwa semua karena dukun itu. Akhirnya, setelah bicara panjang lebar, mama menjadi yakin dan ingin mencoba dukun itu. Anehnya teman mama berkata, "Tetapi Ci, ada syaratnya." "Syarat apa?" "Syaratnya, Cici harus berangkat berdua ke dukun itu. Harus membawa teman laki-laki, tetapi tidak boleh membawa suami." "Loh, kenapa?" "Itu memang syaratnya. Pokoknya Cici percaya saja, saya sudah membuktikan sendiri dan segala perkataan dukun itu telah terbukti." "Terus harus sama siapa?" "Pokoknya harus lelaki dewasa yang bukan suami sendiri. Cici kan punya sopir." Saya sarankan,
bawa sopir aja, kan sekalian ada yang ngending ngantar juga. Nah, begitu sampai, Cici dan sopir Cici harus menghadap dukun itu. Tak lama kemudian, teman Mama pulang setelah memberitahukan alamat dukun itu dengan peta buram. Untuk mencapai ke sana, malamnya Mama Dewi dan Papa Surya berembuk. Papa Surya yang juga sudah tak berdaya menghadapi keadaan akhirnya setuju. Tapi Mah, Papa nggak mau Mama diantar sopir ke tempat dukun itu. Di luar kota Papa nggak merasa nyaman, ucap Papa. Loh Pak Dadi, itu kan sudah lama jadi sopir kita, hampir 10 tahun, ucap Mama. Papa tetap nggak setuju, ucap Papa. Tapi syaratnya kan harus ada lelaki yang ngantar Mama, ucap Mama. Begini saja deh, si Rian itu kan sudah besar. Lagian dia juga sudah bisa bawa mobil. Mending kalian berdua saja yang pergi. Papa merasa kalau Rian yang ngantar, maka lebih aman dan nyaman baik bagi Mama maupun bagi Papa, ucap Papa. Akhirnya mereka menyetujui hal ini. Aku jadi sopirnya Mama. Pada mulanya, aku menolak berhubung akhir-akhir minggu aku ada kencan dengan pacarku, tapi Papa malah marah dan mengatakan aku anak durhaka yang tak mau menolong keluarga. Akhirnya, aku terpaksa menurut juga dengan hati penuh rasa sebal dan marah. Malam Sabtu, kami berangkat sore. Perjalanan ke tempat dukun itu memakan waktu sekitar 5 jam. Sekitar pukul 10 malam, kami sampai di tempat itu, tampak banyak pengunjung. Ada sekitar 20 pasangan menunggu. Setelah kami pun, ada sekitar 5 atau 6 pasangan yang datang. Dari kesemua pasien dukun itu, tampak sepertinya adalah majikan dan sopir. Namun, ada juga yang bagaikan suami istri yang sepantaran. Mungkin juga sopir tapi ganteng. Entahlah. Mama dan aku berpandangan, jangan-jangan harus dengan sopir. Wah, bisa berabe nih. Namun karena nasi sudah menjadi bubur, maka kami tetap menunggu giliran kami dipanggil dukun itu. Akhirnya kami dipanggil masuk kamar dukun itu. Dukun itu tampak sedikit terkejut. Kami bersila di depannya dengan tempat kemenyan yang berasap di antara kami dan dukun itu. Setelah jeda yang agak lama ia berkata, "Maaf Ibu, membawa siapa?" "Ini anak saya Ki," jawab Mama. Dukun itu mengangguk-angguk dan terdiam berpikir selama beberapa saat, dan akhirnya ia berkata, "Biasanya yang datang adalah pasien dengan sopirnya atau temannya. Tapi Ibu bawa anak sendiri. Bagus, bagus." "Apanya yang bagus Ki Sabdo?" tanyaku penasaran. Tapi dukun itu tidak menjawab, malah menerawang jauh, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Akhirnya, ia berkata lagi, "Ada keinginan apa sehingga datang ke sini?" Mamaku menjawab, "Begini Ki, kami sekeluarga memiliki usaha yang besar. Tetapi akhir-akhir ini, terus merugi kami sudah melakukan segalanya untuk memperbaiki usaha kami, tapi selalu gagal. Nah, menurut teman saya, Ki Sabdo ini katanya pintar sekali dan manjur. Maka kami kesini minta bantuan Ki Sabdo agar usaha kami sukses." Dukun itu mengangguk-mangguk. Setelah terdiam lagi beberapa saat, kita berkata, "Bisa-bisa, tapi syarat untuk mencapai keinginan ini berat sekali. Kalian harus bersumpah kepada Ki Sabdo untuk melakukan syaratnya. Bila syarat ini tidak dilakukan, maka hasilnya adalah harta. Kalian akan habis sekejap dan kalian akan menjadi miskin." "Syarat apa itu Ki? Kalau tidak berat, kami pasti akan melakukannya," tanya mamaku. "Syarat ini jelas berat. Namun Ki Sabdo tidak boleh membicarakan syarat sebelum kalian bersumpah dulu. Ini adalah keharusan dari ilmu yang Ki Sabdo miliki," sahutnya. "Maksudnya kami harus bersumpah tanpa tahu syaratnya apa?" tanya Mama. "Betul," sahutnya. "Cuman Ki, kami harus tahu dulu agar kami bisa menentukan bisa atau tidaknya. Contoh, bila syaratnya demikian orang, tentu kami tidak akan melakukannya," ucap Mama.
Tidak perlu demikian. Syarat ini tidak akan menyakiti orang lain, malahan akan memberikan kebaikan pada diri sendiri, ucap Ki Sabdo. Ki Sabdo tidak akan bilang syaratnya sebelum kami bersumpah? Tanya Mama lagi. Dan dukun itu mengangguk-angguk lagi. Mama menatapku dan bertanya, "Gimana, Rian? Setuju aja bila tidak harus menyakiti orang lain, kan semua demi keluarga." Akhirnya kami setuju dan ritual sumpah itu dilakukan. Kami bersumpah sendiri-sendiri dengan sang dukun memegang jidat kami dan mengasapi dengan kemenyian anehnya. Aku bersumpah akan melakukan satu syarat, sementara Mama harus bersumpah melakukan 2 syarat. Barulah kemudian ia kembali duduk di tempat semula dan berkata, "Perlu diingat bahwa kalian sudah bersumpah, dan dalam sumpah itu kalian juga menerima bahwa apabila menolak melakukan syarat-syarat, maka harta kalian akan hilang dari muka bumi," ucap Ki Sabdo. Dan kami berdua mengangguk. Sebenarnya syaratnya adalah kalian harus melakukan ritual dalam sebulan 3 kali untuk membuat jin-jin membantu kalian mengumpulkan uang. Bila ritual ini tidak dijalankan, maka jin-jin itu akan menghabiskan uang kalian, alias merugikan kalian sendiri. Ritual itu harus dilakukan kalian berdua sebagai pasangan yang datang kemarin minta bantuan. Sang dukun berdehem dan kemudian melanjutkan pembicaraan. Ritual ini adalah ritual berbagi. Apa? Kami berdua kaget setengah mati. Ritual berbagi Mama dan anak? Tapi kami Mama dan anak, ucap Mamaku. Justru disitulah kuncinya. Selama ini Ki Sabdo menganjurkan ritual dengan lelaki yang bukan suami. Demikian tuntutan ilmu itu. Berselingkuh dengan lelaki lain, membuat jin-jin itu akan datang menonton dan bekerja kepada pasangan tidak sah itu. Sedangkan bila Mama dan anak melakukan ritual, dapat dipastikan jin-jin yang datang akan lebih banyak, sahutnya. Tapi sang dukun memotong, yang perlu diingat, sumpah si lelaki hanya 1 syarat, tetapi sumpah si perempuan ada 2 syarat. Yang satu adalah melakukan ritual dengan pasangan yang dibawa ke sini. Yang satu adalah untuk menghentikan hubungan pribadi dengan suami sendiri. Inilah kesenangan jin yang lain, melihat si suami tidak mendapatkan dari istrinya, sementara istrinya memberikan kepada orang lain. Mama Dewi tambah membelalakan matanya. Mengerjakan dengan anak sudah parah. Kini tidak boleh mengerjakan dengan suaminya. Rupa-rupanya dukun ini adalah dukun ilmu hitam. Ada rasa penyesalan yang terlihat di wajah Mama. Aku pun kaget jadinya. Dukun ini berwajah angker dan berwibawa. Mama tidak berani menolak, melainkan hanya mengangguk saja untuk memperlihatkan persetujuan. Akhirnya, Mama membayar mahar sekitar 10 juta rupiah. Lalu kami pergi dari situ. Sepanjang jalan, Mama Dewi ngomel. Untung saja Pak Dadi, supir kami tidak ikut Pak Dadi, itu sudah tua dan tampaknya demikian. Mama mana mau dengan lelaki itu? Aku sepanjang jalan terdiam, karena ketika mendengar syarat itu, aku terkejut seperti Mama. Namun tidak semarah Mama, melainkan aku menjadi menginspirasikan Mama. Namun, dalam perjalanan kami itu, Mama menekankan bahwa kami tidak akan melakukan syarat itu. Dukun itu memang gila. Masa harus demikian dengan anak sendiri? Aku menjadi kecewa dan sedih, namun aku berusaha tidak menunjukkannya. Kami sampai di Jakarta keesokan paginya. Aku langsung tidur karena letih, dan begitu juga Mama. Sampai beberapa minggu, hal ini tidak pernah kami bicarakan. 3 minggu kemudian, saat itu malam hari, Mama Dewi mengetuk pintu kamarku dan masuk ke kamarku. Mama memakai daster yang panjang ke lutut. "Rian, kamu ingat dukun yang pernah kita datangi bersama-sama waktu itu?" Tanya Mamaku. "Oh, yang gila itu," sahutku sambil terus menonton TV untuk menunjukkan aku tidak memikirkan hal itu. Padahal selama ini, aku selalu berulas sendiri menginspirasikan Mama semenjak pulang dari dukun itu. "Begini Rian,
Kamu ingat enggak apa kata dukun itu bila kita tidak melakukan ritual? Ucap Mama. Aku berlagak mendengus tak percaya. Padahal aku ingat sekali semua perkataan dukun itu. Dukun itu bilang, kalau kami berdua tidak juga melakukan ritual itu, maka keluarga kami akan bangkrut. Aku diam-diam berharap sekali bahwa usaha keluarga kami merugi agar aku bisa mengerjakan dengan Mama. Dukun itu benar. 3 minggu ini, usaha kita rugi terus. Hampir 1 miliar rupiah melayang selama 3 minggu ini. Dan bila ini terus terjadi, kita terpaksa harus menjual hampir seluruh harta kita. Ucap Mama. Apa? Kataku dengan memasang muka sedih, kecewa, kaget, dan lain-lain. Namun hatiku berbunga-bunga. Pucuk dicinta ulam tiba, kata orang tua. Dalam hati aku, begitu bahagianya, hingga aku susah payah menahan senyum di wajahku. Rasanya ingin berteriak. Apakah ini berarti mamaku mengajakku untuk melakukan syarat tersebut? Mama berdehem sekali, tampak ia gugup. Mama dan Papa tak pernah menyimpan rahasia. Dulu sewaktu pulang, papamu telah Mama beritahu tentang dukun ini. Maka sekarang pun papamu tahu bahwa kita merugi karena ulah sumpah kita sendiri. Ucap Mama. Terus, ucapku. Tapi dalam hati aku berteriak kegirangan. Tampaknya harapanku akan segera terwujud. Mama dan Papa sepakat untuk mengikuti ritual ini selama sebulan ini. Terus kita lihat apakah ada perubahan. Bila tidak ada, maka kami berdua mohon agar kamu melupakan semua ini dan memaafkan kami berdua. Ucap Mama, bila ada perubahan dan usaha kita untung. Tanyaku. Mama hanya menggeleng. Kita lihat saja nanti, ucap Mama. Kemudian Mama menghampiriku. Aku deg-degan sekali. Mama memindah apa yang aku bawa. Kaget juga ia ketika melihat aksesoris yang unggul sudah bereaksi akibat pembicaraan ini. Terlihat di raut mukanya bahwa ia kaget. Mama agak bingung bagaimana seharusnya kita mengerjakannya. Tapi Mama berpendapat kita tidak boleh mengerjakan dengan total karena kita, Mama dan anak. Ucap Mama. Maksud Mama? Tanyaku. Kita tidak perlu ciprik pampa meletakkan hikmah kehidupan di wadahnya, sampai tumpeh-tumpeh dan lain-lain, seperti sepasang kekasih. Mama akan gunakan ini. Kamu tidak boleh memegang Mama. Biar Mama saja yang bekerja. Kamu diam saja mengikutinya. Ucap Mama. Maka aku berbaring diam. Lalu kita akan melanjutkan ke ritual tersebut. Selama proses ini, Mama menutup matanya. Pengalaman ini terus kuingat sepanjang hidupku. Walaupun Mama tidak memindah semuanya, namun aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kami terdiam beberapa lama, lalu tanpa bicara, ia pergi ngeloyor keluar. Di antara perasaan kecewaku, ada perasaan bahagia dan lega juga. Akhirnya, pikirku. Lalu aku tertidur. Keesokan harinya, sarapan pagi dengan kedua orang tuaku menjadi canggung. Kami bertiga tidak banyak bercakap-cakap, seperti biasanya Mama Dewi dan Papa Surya hanya berbicara seperlunya saja. Aku sendiri malah hanya terdiam saja sambil mengunyah. Kami bertiga tahu apa yang terjadi tadi malam, sehingga masing-masing terbelenggu dengan fakta bahwa Mama dan anak tadi malam baru saja melakukan suatu syarat. Papa pergi bekerja, sementara Mama menyibukkan diri di dapur untuk cuci piring dan lainnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, sehingga memutuskan untuk sekolah tanpa berbicara apa-apa lagi. Hubungan keluarga kami sekarang sudah berbeda dan tidak dapat dirubah lagi. Entah aku ini senang atau tidak. Namun, kini tiap kali aku lihat Mama, maka aku pasti salting alias salah tingkah. Ketika hari makin cepat berlalu, aku jadi semakin kecewa karena Mamaku tidak pernah lagi datang ke kamarku untuk menjalankan ritual. Apakah dukun itu gagal? Pikirku. Apakah Papa masih merugi walaupun aku dan Mama telah melakukan ritual? Aku menjadi sangat sedih
ketika kulihat pada bulan ini tinggal tersisa 2 hari lagi. Hari telah malam dan menunjukkan pukul 10 malam. Aku duduk di kamar. Jantungku berdetak kacau menunggu Mama. Di satu pihak, aku sangat berharap Mama akan datang. Di lain pihak aku ketakutan bila Mama tidak datang hari ini. Tiba-tiba saja pintu perlahan terbuka dan Mama masuk ke dalam kamar dengan memakai duster yang sama. Aku merasa lega sekali. Perasaanku berbunga-bunga dan perlahan sahabat kreatifku mulai bereaksi. Aku menanti-nanti dengan jantung yang berdegup-degup ketika Mama menghampiriku tanpa mengeluarkan suara. Matanya menatap mataku. Lalu ia memindah yang aku bawa dan melakukan seperti sebelumnya. Namun kali ini pekerjaannya lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dan lagi pelukan Mama begitu eratnya. Apakah Mama sudah terpengaruh duluan? Pikirku dalam hati. Ada kemungkinan begitu, karena aku ingat bahwa dukun itu bilang, Mama hanya boleh menjalankan denganku. Sementara, sudah 20 hari yang lalu kami berdua mengerjakannya. Kemungkinan selama ini, Mama seringkali mengerjakan dengan Papa. Aku pun, kalau jadi Papa, akan selalu ingin bekerja setiap hari dengan istri secantik Mama. Setelah beberapa saat, aku merebahkan diri di samping Mama. Entah bagaimana, aku merasa sangat lega dan tenteram, sehingga tak lama kemudian aku tertidur. Begitulah awal mulanya kisahku dengan Mama bisa terjadi hingga kini. Kisahku dengan Mama Dewi mengajarkan satu hal. Keputusasaan finansial bisa mendorong seseorang melakukan hal yang paling tidak terbayangkan, melanggar sumpah dan menghancurkan batas hubungan paling suci. Kami mencari kekayaan melalui jalan pintas yang gelap, dan kini kami terperangkap dalam konsekuensi dari sumpah yang kami buat tanpa mengetahui syaratnya. Bahkan dalam keadaan paling terdesak sekalipun, selalu ada harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan. Jangan biarkan ketakutan akan kebangkrutan atau kesulitan hidup membutakan mata kita dari nilai-nilai dan moral yang kita yakini. Karena terkadang, hal yang paling kita takuti, kemiskinan, justru menjadi alat yang menjebak kita dalam dosa yang lebih besar. Bagaimana kelanjutan ritual yang harus kami lakukan 3 kali sebulan ini? Apakah bisnis Papa Surya benar-benar pulih setelah ritual pertama dan kedua? Dan mampukah Rian dan Dewi menanggung beban rahasia yang kini membelenggu hubungan keluarga mereka? Like video ini jika menurutmu keputusan Rian dan Mama Dewi adalah puncak dari keputusasaan. Komen di bawah, apa yang akan kamu lakukan jika dihadapkan pada sumpah yang mengancam kebangkrutan keluargamu? Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update cerita romansa nyata berikutnya.